tempatnya berantakan, ya udah. Amal yang lain pun sulit itu, sulit. Prosesnya ribet. Ya, makanya di sana nanti tergantung orang-orang yang Allah kehendaki. Waktunya ada yang ribuan tahun, ada cuman waktunya seperti kita waktu sholat subuh berjamaah, berapa menit? Sebentaran. Tergantung proses, tergantung orang-orang yang Allah kehendaki. Nggak semua orang. Ada yang lama, ada yang cuma sebentaran. Ya, prosesnya sebentar. Dihisap, habis dihisap kelar langsung haud. Itu ke telaga Kausar. Sebelum kita berjembat di Shiratal Mustaqim, minum dulu. Mudah-mudahan kita dapat minum hampir ke telaga Kausar. Itu telaganya Rasulullah. Ya, kita minum di situ. Dari habis kita minum, baru kita nyebrang. Berjembat di Shiratal Mustaqim. Insya Allah sekejap mudah-mudahan. Habis menyeberang nggak langsung sampai ke surga. Kita ke telaga lagi karena telaganya ada dua. Telaganya Rasulullah namanya Haud Kausar. Ada dua. Ada sebelum berjembat, ada setelah berjembat. Ya, sebelum dan setelah kita berjembat. Insya Allah kita mampir dua-duanya mudah-mudahan. Yang kedua, membasuh muka. Ya, perlu hati-hati. Jangan kita pakai air berlebih-lebihan. Hukumnya makruh ya. Memakai air berlebih-lebihan. Walaupun air yang kita pakai air sungai. Airnya air sungai gratis. Kita nggak beli, sungai ngalir. Terus banyak kita pakai. Jangan berlebih-lebihan memakai air. Karena hukumnya jadi makruh. Yang ketiga, membasuh dua tangan serta sikutnya sampai sikutnya berbareng sampai sikutnya. Dua tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tangan kanan dulu, jangan dibalik ya. Tangan kanan dulu basuh. Kita basuh tangan kanan. Sikut lebihin. Ya, sikut kita lebih. Kalau kita nggak lebihin, belum tentu bagian sikut kan adanya di belakang. Di sini nih. Sikut adanya di sini nih sikut. Namanya sikut. Ya. Kalau di sini namanya bukan sikut. Sikut ini. Ini bukan. Ini belakang sikut namanya. Kita jarang yang diperhatiin bagian sini nih. Kena apa kagak? Paham nggak? Kena apa kagak? Jarang kita memperhatikan. Lebihin, ya, lebihin. Untuk kita lebihin dari sikut untuk antisipasi biar sikutnya yang bagian belakang kena. Dia yakin dia lihat apa kena di bagian belakang. Kalau pakai cincin jangan dilepas kecuali tayamum. Kalau tayamum dilepas pakai cincin. Kalau lagi berwudu membasuh dua telapak tangan nggak perlu dilepas, cukup cincinnya diputar-putar aja. Cincinnya diputar-putar. Benerin dikit kan? Nah, diputar-putar nggak perlu dilepas. Takutnya dilepas, dia berwudu di tempat umum, wudunya kelupaan. Ya. Takutnya kelupaan. Diputar-putar aja di jarinya ya, nggak perlu dilepas kecuali waktu tayamum. Wajib dilepas di saat dia memakai khatam, cincin. Terus yang keempat,
menyapu kepala, menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit, menyapu kepala bagian ubun-ubun. Walaupun yang nggak punya rambut, Ustaz, rambut saya kagak ada. Emang dari lahir nggak punya rambut kan? Minta maaf, ada orang yang model gitu, ya, modelnya nggak punya rambut di kepala, Ustaz kagak punya, emang dari dulu. Ini gimana nih? Itu bukan rambutnya, kepalanya, bagian ubun-ubun, ya, walaupun sedikit dibasuh, nggak perlu diguyur pakai gayung. Kalau diguyur pakai gayung nggak sapu, ya cukup dibasuh. Soalnya wajib, perkara yang wajib dengan air sekalipun sedikit, pakai telapak tangan aja ya, telapak tangan kita basahin di air dulu, kita basuh kepala kita 3 kali. Terus yang kelima, membasuh 2 kaki serta mata kakinya. Lebihin dari bagian mata kaki, takutnya ada yang kagak kena. Lebihin bagian mata kaki. Kita basuh kaki, kita gosok-gosok kaki kita angkat, ya, kaki kita angkat. Berarti kita apa orang dulu bilang gingkring, ya, berdirinya sebelah kaki kita angkat untuk gosok-gosok bagian sela-sela jari kelingking, jari jempol, jari tengah yang ada di telapak kaki, kita gosok-gosok tuh biar bersih di sini. Sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Paham ya? Terus yang terakhir, yang keenam, karena barusan masalah kaki, yang kelima. Yang keenam, yang wajib itu tertib itu teratur, berurutan. Jangan ngacak, jangan acak-acakan atau ngacak, yaitu beratur membasuh anggota yang tersebut satu persatu, ya, biar teratur. Jangan habis apa namanya, habis muka kepala apa tangan, berarti ngacak. Habis kepala tangan, habis muka ya tangan, habis tangan baru kepala, ya, berarti kuping, bagian telinga di sini di segi yang wajib kagak ada, berarti sunnah. Ke kumur kagak ada, berarti sunnah. Memasukkan air ke hidung kagak ada di sini, berarti sunnah. Karena yang barusan yang kita sebutin itu tuh, dari yang pertama sampai yang keenam perkara yang wajib. Yang kagak boleh kagak, perkara yang wajib soal nggak bisa ditinggalin. Kecuali yang sunnah, ada uzur bisa, kalau di puasa ya. Sekarang masalah yang baru lagi nih. Adapun sunnah air sembahyang. Nah, ini tambahan dari sunnah. Jangan dianggap sepele, ya, jangan diabaikan ini. Bermula daripada itu membaca Bismillahirrahmanirrahim di waktu permulaan wudu, waktu membasuh 2 telapak tangan, membasuhnya begini nih, maaf tuh, biar daki yang ada di sela-sela jari biar rontok tuh, begitu. Bukannya begini, bukan, maaf ya.
Salah kalau begini, salah kalau begini. Salah. Ternyata Jari sama jari diaduin, dimasukin. Nah, gitu. Ini membasuh dua telapak tangan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tambahin doa. Doa kalau kita hafal doa membasuh dua telapak tangan yang berbunyi Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuhhi wal halakah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka yumna wal barakah, mengharap kepada Engkau, memohon kepada Engkau daripada keberkahan di dua tangan saya, ya Allah. Minta keberkahan kita punya tangan. Terus wa na'udzu bika minasyuhhi wal halakah, dan kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, daripada syuhmi wal halakah, kesialan dan kesengsaraan. Ya, jangan sampai tangan kita membawa bencana. Jangan sampai, soalnya banyak banget orang gara-gara silap, gara-gara ini membawa bencana, nabokin orang. Ya, jangan sampai. Tangan kita seharusnya digunakan untuk bekerja. Ya, kita gunain yang agak-agak untuk nilep barang orang, untuk macam-macam ya, yang sifatnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Terus, dan bersugi di sini maksudnya bersiwak. Dan bersiwak pakai kayu arok. Orang dulu ngomongnya bersugi itu sikat gigi. Yang dimaksud sikat gigi bukannya sikat gigi yang ada di kamar mandi, bukan. Sikat gigi kayu arok, kayu arok orang sekarang bilangnya siwak, padahal siwak itu artinya siwak sikat gigi, artinya siwak sikat gigi. Karena orang non muslim pakai juga siwak, cuman siwaknya dari plastik, ya, buatan pabrik, pakai siwak. Cuman yang disunahkan itu dari kayu arok namanya. Biasanya orang-orang yang pulang haji, pulang umrah suka bawa tuh, ya, siwak, korma, air zam-zam, macam-macam deh tuh ya. Cuman sih kayaknya perkara siwak di toko-toko kayaknya banyak yang jual sekarang. Nggak usah bingung kita ya, nggak perlu kita ke Mekah, kejauhan. Terus, dan ke kumur sifatnya sunnah di waktu berwudu. Ke kumur, cuman kalau lagi puasa sunnah ke, puasa wajib ke, jangan ke kumur. Hukumnya makruh ke kumur yang pertama kali itu makruh. Ke kumur yang kedua kali bisa-bisa membatalkan puasa, karena yang kedua kali seger langsung. Ke kumur kan 3 kali. Ke kumur orang yang berwudu kan 3 kali. Pertama kali ke kumur di saat siang hari, bulan Ramadan siang hari nih. Ke kumur ini mau sholat zuhur berjamaah di musola, di kumur. Ke kumur yang pertama kali hukumnya makruh. Ke kumur yang kedua kali dan ketiga kali hukumnya bukan makruh lagi, batal puasanya. Tapi batal Ustaz, lah udah seger, ada uap air di sini, di tenggorokan udah ada uap air, airnya kagak masuk, uapnya masuk. Uap air tuh ada uapnya tuh. Lah kan uap Ustaz, bukannya air. Dan itu ngerokok. Orang ngerokok bukannya makan tembakau, makan uap tembakau. Yang ditelan uap tembakau. Uapnya tembakau berupa asap ya. Berwudu yang kedua kali, yang ketiga kali bisa batal punya wudu. Ada sebab udah seger di punya tenggorokan, udah nggak apa namanya, udah nggak kering di punya tenggorokan. Kalau lagi puasa hilangin, jangan kita kumur karena makruh.
hidung hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Cuman kalau lagi puasa wajib puasa sunnah hukumnya apa? Hukumnya kalau masukin air di hidung hukumnya batal, bukannya makruh. Hukumnya apa? Batal. Karena yang membatalkan puasa ialah salah satu yang memasukkan ke dalam lubang apapun, kemasukan batal. Termasuk lubang di hidung, masukin air di hidung, kecuali bagian bibir hidung. Ini bibir hidung, pintu hidung di sini, bagian sini doang boleh. Cuman kan kalau berwuduk bukannya minta maaf kayak orang apa ya, garuk bukan begitu. Itu irup air di sini, irupnya di mana? Di hidung. Cuman jangan sampai ketelan, sampai pertengahan hidung kita buang lagi. Sampai pertengahan hidung kita buang lagi, lubang pertengahan hidung kita buang. Biar kotoran yang ada di lubang hidung biar rontok ya, biar tidak keluar. Itu sunnah, bukannya begini doang, bukan. Ya, itu namanya bukannya masukin air ke hidung, apa namanya? Ngepel, namanya orang itu bilang ngepel. Nggak ada fungsinya begitu. Masukin air ke dalam hidung, kita hirup. Air kita hirup. Karena adanya di telapak tangan, di luar telapak tangan kita raup. Air diraup gitu.